Capek aja jadi orang Islam ya, lebih capek jadi orang kafir. Di dunia kena siksa, ndak tenang, ndak bahagia, ndak berkah, masuk kubur kena bantai, di akhirat kena bantai lagi. Jadi kalau kena sogo, dia bilang haram. Kapan? Kalau 10.000, 10 juta sorry. Begitu 1 miliar sogonya, dia bilang, ya saya coba istikharah dulu. Mana ada manusia yang tak pernah salah? Kita semua pernah bikin salah, tapi pengen soleh. Pada saat kita sadar bahwasanya kita pernah salah, lalu pengen soleh, di saat itulah Allah tuh hadir gitu. Jadi sebenarnya mau kau benar atau salah tuh tidak ada urusan. Yang penting kau mau kemana gitu. Kalau kau benar merasa paling benar, salah. Kalau kau salah merasa salah lalu pengen perbaiki diri, itu benar. Pintunya muhasabah. Jadi Islam ini ngasih lengkap way out itu. Jalan yang dikasih dalam Islam tuh dikasih lengkap sama Allah. Nah ini yang kemarin saya bilang 4 petuah ayah. Apa? 4 petuah ayah. 1, bedakan nak gitu. Bedakan bang, bedakan kak, bedakan bunda, ayah. Mana hak, mana batil menurut Quran. Jangan pakai maunya kita. Ustaz, ada kawan saya gitu gini gitu. Paham enggak? Gitu gini tuh. Jangan kau pakai ukur mata kau. Enggak bisa, sangat tak bisa. Jadi memang kepentingan itulah yang membuat akhirnya hak dan batil tuh jadi kayak samar-samar. Pak, ini ada uang. Wah, ini sogo nih, sogo, enggak boleh, haram. Jadi kalau kena sogo, dia bilang haram. Kapan? Kalau 10.000. 10 juta sorry. Begitu masuk duitnya 100 juta, dia bilang ini agak syubhat kayaknya duit ini. Berapa? 100 juta? Syubhat. Begitu 1 miliar sogonya, dia bilang, ya saya coba istikharah dulu. Siapa tahu ada kemaslahatan di baik 1 miliar ini. Jadi angka sogonya itu bisa dijadikan alasan untuk mungkin mengkondisikan hukum. Lebih tepatnya gitulah. Apalagi kalau yang kena ini posisi lemah. Oke, bukan tentang kondisi finansial, tapi mental miskin. Orang kalau udah mentalnya miskin, ini ingatkan aja, PR kita semua, PR Ayaman juga, ini menghadapi penyakit yang namanya PR. PR kita tuh PR Mas Dimas. Apa PR Ayaman? Pekerjaan rumah. PR-nya yang pertama adalah pelit. Yang kedua adalah rakus. Ini jangan dikira yang miskin ya, yang saldonya minta maaf ya, enggak. Pelit dan rakus ini merambah ke semua lini. Tadi bahasanya, begitu dia bilang, guys, gue udah sampai di sini, ada kayak FOMO gitu. FOMO jarah tuh gimana? Dan bisa jadi mereka tuh pun gak ngerti juga mereka tuh sedang ngapain. Cuma ikut-ikutan aja. Ikut marah, numpang marah, cari pelampiasan. Abang kakak jangan cepat-cepat nyimpulkan sesuatu hari ini, saran saya. Milikilah kesadaran berlapis-lapis. Supaya Allah tunjukkan hak dan batil. Maka salah satu doa wajib kalau menurut saya di akhir zaman ini. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya yang hak itu hak, yang batil itu batil. Meminta kepada Allah supaya ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil itu abang kakak, tidak ada yang instan. Semua proses. Gimana caranya minta hak dan batil? Ya kadang-kadang kena tipu.
ditinggalkan kawan, ditinggalkan partner, bahkan mungkin dikhianati. Itu cara Allah ngasih tahu. Kau tahu kan sekarang mana kawan kau? Kau kaya, semua merapat, gula, mana dia mau jauh-jauh bang? Kalau ada gula, semua dekat. Kau akan tahu. Ali bin Abi Thalib yang ngomong, bukan Ayaman. Kata Ali bin Abi Thalib, tunggu sebentar. Aku akan tahu siapa saudaraku yang asli pada saat aku sedang jatuh. Jadi Allah tidak usil ngasih kita jatuh tuh, tidak usil. Allah pengen ngasih tahu sama kita siapa yang masih membersamaimu saat kau sedang susah. Ketahuan pasti. Maka kepentingan ini nanti yang akan jadi barrier atau jadi pembatas gitu. Nah, seberapa dekat orang itu kepada hak dan batil tergantung kepentingannya. Maka tadi saya bilang, duit sogok yang 10 juta haram, 100 juta bisa syubhat, 1 miliar istikharah dulu. Ana coba istikharah dulu deh, siapa tahu ada kemaslahatan nih. Bahasanya. Mana ada riba lil maslahat tuh enggak ada. Beda sama babi. Babi halal atau haram? Jawabannya tergantung. Kenapa babi tergantung Ayaman? Ada waktu di mana babi itu jelas-jelas fix haram. Haram enggak? Haram, qat'i. Tapi bisa enggak babi itu jadi halal? Bisa. Kapan Ustaz Panani? Filit tiror. Saat sedang dalam keadaan darurat. Tapi riba bisa, riba motor gitu bisa. Ada enggak dalilnya riba untuk kemaslahatan gitu? Riba darurat, riba syariah gitu ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Babi masih bisa darurat. Tapi riba enggak ada. Zina darurat, ada enggak? Waduh ini udah enggak kuat dah nih. Zina darurat gitu. Ada enggak? Enggak ada Bang Aka. Zina ya zina. Nah, Masya Allahnya, tabarakallahnya. Allah udah sebut dan mention lewat baginda Rasulullah. Abang Kakak percaya enggak kalau Rasulullah tuh ngomong tuh bukan dari maunya dia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pada saat baginda Rasulullah mengatakan kalaulah riba dan zina di suatu kampung, tolong hadisnya. Riba dan zina di suatu kampung sudah merajalela, maka kata Allah secara tidak langsung mereka sudah menghalalkan azab Allah turun. Bukan iqab. Iqab itu hukuman kayak berdiri, angkat kaki, pegang telinga, itu iqab namanya hukuman. Tapi kalau azab tuh dibantai langsung. Menghalalkan azab Allah itu sama kayak begini. Ada orang gitu ya, kayak menggenggamkan tangan lalu bilang gini, ya Allah kelayo gitu. Ada yang berani enggak? Coba-coba di depan situ. Joko ini kan kuat. Ya Allah gitu, kelayo gitu. Enggak ada kerjaan nih gitu. Udah bosan nongkrong di warung kopi gitu. Hak dan batil. Jelas ya? Ada Billy. Mereka kata Rasulullah sedang menghalalkan azab Allah. Maka hak dan batilnya Bang Aka perlu didoakan, perlu ditirakatin, diminta doanya. Yuk baca sama-sama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan tunjukkanlah kepada kami jalan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan bimbing kami agar bisa menjauhinya dan meninggalkannya.
Ayaman, kalau kita ninggalkan kebatilan tuh nanti kita tidak punya kawan. Tidak apa-apa. Nanti bertambahnya umur antum makan sadar, circle antum makin sedikit. Dia piramidanya naik ke atas gini. Nah ini tadi hadisnya. Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Ini yang tadi saya bilang, hadis ini ya Bang Kakak, kalau bahasa mudahnya, ya Allah kelayo gitu. Ya Allah mana azab nih, lama benar tak turun-turun. Bukan minta hujan, minta azab. Ini yang ngomong bukan Ayaman. Baginda Rasul yang dibisikkan oleh Allah. Tidak mungkin dia ngomong asal-asalan. Maka anak-anak muda kalau kita mau berhasil, ya kan? Jangan pernah main-main sama riba, jangan pernah main-main sama zina. Zina dan dosa sama orang tua, Bang. Mana yang muda-muda yang belum nikah berapa? Abang udah nikah? Belum. Udah? Belum nikah. Jangan pernah coba-coba perempuan pertama atau lobang pertama. Sekali kau coba lobang pertama, selesai. Apapun yang kau pegang, pasti hancur. Mumpung belum kawin. Onani, masturbasi, hati-hati. Sakit, benar-benar sakit. Ayam itu nengok dengan mata kepala sendiri. Banyak pengusaha, hebat. Produknya bagus, kualitas produknya bagus, kerja kerasnya luar biasa. Tapi nyungsep, pas dicek zina. Dia ibarat masukkan kunci itu patah dah kuncinya. Patah dalam. Maka zina nih hari ini yang dibuka. Jadi tidak dihancurkan otaknya gitu. Mohon maaf ya, dihancurkan bagian bawahnya. Sama kayak binatang tuh kan cuma dua aja yang dipikirkannya. Perut sama yang di bawah perut. Kalau emang tidak mampu puasa, kalau tidak mampu bilang sama orang tua, kasih tahu mak kami mau nikah. Supaya ini selamat mak. Zina hari ini terbuka lebar. Tidak kayak zaman mama dulu pacaran depan gang. Pacaran depan rumah bawa martabak. Budak-budak sekarang video call. Kunci kamar video call seks sudah selesai dah. Itu kan yang dikerjakan budak-budak muda hari ini. Kalaulah kata Rasulullah tadi, zina dan riba sudah menyebar. Riba gimana ya man? Itu pergi umroh pakai konsep ngutang. Beli rumah, utang, makan kartu kredit, tak jelas di restoran halal haramnya. Dan mereka bilang, yang lain gitu semua kok Ustaz. Capek aja jadi orang Islam ya, lebih capek jadi orang kafir. Di dunia kena siksa, tidak tenang, tidak bahagia, tidak berkah. Masuk kubur kena bantai, di akhirat kena bantai lagi. Berapa kali kena siksa? 3 kali. Tidak boleh ngomong kafir ya man, pelan-pelan aja. Kafir gitu. Tidak boleh kan kasar-kasar.